Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Sekar. Saya mahasiswi Perbanas Institut Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis yang sudah saya lakukan tentang pembelian saham pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Sebelum melakukan pembelian saham, alangkah baiknya kita mengetahui profil perusahaan tersebut terlebih dahulu. PT Campina Ice Cream Industry Tbk merupakan perusahaan yang membuat dan menjual es krim di Indonesia. Perusahaan yang menyediakan cake, cone, cup, puck, dan es krim stick. Campina tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2017 pada papan pengembangan. Perusahaan didirikan pada tahun 1972 dan berpusat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian bisa kita lihat pada gambar grafik di bawah mengenai performa emiten dari tahun 2019 sampai dengan September 2020. Kemudian sebelum saya membeli saham, saya melakukan beberapa analisis. Yang pertama, analisis teknikal. Pada analisis teknikal, yang pertama kali saya analisis adalah grafik Moving Average Convergence dan Divergence atau yang biasa disingkat dengan MACD. Jika kita lihat dari grafiknya, terdapat grafik batang, garis merah, dan garis biru. Garis merah merupakan garis signal dan garis biru merupakan garis MACD. Dengan membaca grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa kondisi perusahaan Campina memiliki tren naik atau yang biasa disebut dengan bullish. Karena pada grafik batangnya di atas garis 0, posisi tren yang baik untuk beli adalah saat tren naik atau bullish. Kemudian selanjutnya saya melakukan analisis pada grafik RSI atau Relative Strength Index. Dalam RSI terdapat overbought dan oversold. Dikatakan overbought pada saat garis RSI mulai naik ke atas dengan range di atas 70, yang berarti harga saham sudah naik tinggi dan ada potensi untuk turun kembali. Jika dilihat dari grafik PT Campina Es Krim yang kita punya, grafik RSI berada di antara 40 sampai dengan 60, yang artinya posisinya sedang oversold, yang berarti harga saham sudah turun dikarenakan banyaknya penawaran jual dan ada potensi untuk naik kembali. Maka dalam kondisi seperti ini disarankan untuk membeli sahamnya karena kemungkinan untuk reboundnya cukup besar. Lalu selain analisis teknikal, saya juga melakukan analisis fundamental. Pada analisis fundamental, yang pertama kali saya lihat adalah laporan laba ruginya. Laporan laba rugi per 30 September 2020 perusahaan PT Campina, dapat kita lihat perusahaan ini memiliki laba sebesar Rp22.825.563.180 dan laba per saham atau earning per share-nya sebesar 388. Perusahaan dengan EPS yang tinggi akan cenderung disukai para investor dan calon investor karena berarti laba yang disediakan untuk para pemegang sahamnya tinggi. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga ada pada laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangan PT Campina yang ada di bawah dapat kita lihat bahwa total aset pada 30 September 2020 mengalami kenaikan dari 31 Desember 2019 sebesar Rp32.442.736.883. Dalam laporan posisi keuangan juga kita bisa melihat bahwa perusahaan PT Campina dalam sumber pendanaannya lebih banyak nilai ekuitas dibandingkan nilai liabilitasnya. Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas lebih tinggi akan cenderung lebih disukai para investor karena jika nilai liabilitasnya lebih tinggi, para investor akan cenderung berpikir bahwa laba yang dimiliki perusahaan akan diprioritaskan untuk pembayaran hutang terlebih dahulu dibandingkan pembayaran dividen. Kemudian dalam laporan arus kas kita bisa melihat kas masuk dan kas keluar sebuah perusahaan dan bisa menjadi gambaran untuk periode yang akan datang. Dalam laporan arus kas juga kita bisa mengetahui angka yang dikeluarkan perusahaan untuk pembayaran dividen. Sebelum melakukan pembelian saham, calon investor juga perlu memperhatikan rasio keuangan perusahaan tersebut sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan ini memiliki nilai current ratio sebesar 11,9. Perusahaan dengan nilai current ratio yang tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Maka dari itu bisa diartikan juga bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau bagus. Perusahaan ini memiliki nilai DAR atau Debt Asset Ratio sebesar 12%. Perusahaan yang memiliki tingkat DAR di atas 1 menandakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan dalam menanggung hutangnya masih dinilai cukup baik. Return on Asset Ratio merupakan rasio untuk mengetahui persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait total asetnya. Semakin tinggi ROA-nya, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Sebagai informasi pendukung, kita juga perlu memperhatikan respon pasar global terhadap saham yang kita miliki. Di sini saya mencantumkan dua, yaitu ada indeks dolar Amerika Serikat dan indeks S&P 500. Gambar di bawah ini merupakan report atas pembelian saham Campina seharga Rp79.200 sebanyak 3 lot pada tanggal 25 November 2020 yang saya lakukan. Kemudian pada tanggal 26 November
Dapat kita lihat dari portofolio tersebut bahwa emiten Campina mengalami penurunan harga menjadi 262 dari 264. Lalu pada portofolio kepemilikan emiten 27 November, Campina mengalami penurunan harga lagi menjadi 260. Kemudian pada tanggal 30 November saya memutuskan untuk menjual saham Campina saya seharga 260 karena untuk mengurangi nilai tingkat resiko yang tinggi. Selain saham, saya juga melakukan transaksi pada reksadana. Pada tanggal 25 November 2020 dapat dilihat bahwa saya melakukan transaksi pembelian Manulife Dana Kas 2 sebesar 10.000, Manulife Obligasi Unggulan Kelas A sebesar 50.000, dan BNI AM Index IDX 30 sebesar 40.000 di Bibit. Kemudian setelah melakukan pembayaran, nanti akan mendapatkan konfirmasi pembelian seperti yang tertera pada gambar di bawah. Lalu pada tanggal 27 November 2020, saya melakukan penjualan reksadana saya dengan nilai penjualan Manulife Obligasi Unggulan Kelas A sebesar Rp49.732, reksadana indeks BNI AM Index IDX 30 sebesar Rp40.621, dan reksadana Manulife Dana Kelas 2 sebesar Rp10.002. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.